Halo Sobat Strategi, bertemu lagi kita di Strategi Channel dengan saya Ronald Blobli. Yang pada hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang berpengalaman dan cukup melintang di dunia jurnalistik. Senior ini dunia jurnalistik. Beliau ini adalah Bung Lukas Luarso. Mohon maaf. Beliau pernah menjabat di Harian Bisnis Indonesia, Majalah Forum dan Keadilan. Forum Keadilan. Oke. Dan juga sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia. Independen. AJI. Mohon maaf. Dan Direktur Eksekutif dari Dewan Pers. Ya kan? Kalau udah bicara Dewan Pers itu udah lembaga tertingginya jurnalistik tuh. Oke, sekarang kita akan membahas terkait tentang lembaga survei yang pada hari ini kita akan menjelang kontestasi Pilpres. Banyak kita lihat dan di pemberitaan mengeluarkan hasil surveinya. Nah, Bung Lukas punya pandangan dan punya cerita tentang lembaga survei pada hari ini. Bagaimana Bung? Sehat? Ya, makasih sudah diundang di studio yang sangat profesional ini. Siap, sama-sama. Oke, Bung, silakan. Bagaimana? Kira-kira apa yang mau Bung sampaikan terkait dengan lika-liku survei pada hari ini? Oh ya, menurut saya menarik ya. Kalau nggak salah, saya diminta untuk mempersoalkan ini ya, kemungkinan survei dan manipulasinya Oke. Ya, atau apapun lah ya, kita persoalkan. Karena saya harus sejak awal bilang bahwa saya bukan ahli survei. Saya akan berbicara di podcast ini sebagai jurnalis. Oke. Sebagai jurnalis, jadi tetapi menurut saya survei itu tidak terlalu jauh beda ya cara kerjanya dengan jurnalisme. Jadi kerja-kerja jajak pendapat, polling, survei itu mirip kerja jurnalisme dalam hal yaitu mencoba untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Ya. Yang dalam konteks survei tentu survei biasanya survei politik nanti yang akan kita diskusikan adalah jajak pendapat, opini politik tentang popularitas politikus, elektabilitas, dan semacamnya. Ya. Nah, apa yang membedakan jurnalisme dengan survei opini publik adalah kalau jurnalisme laporannya itu tidak disertai dengan apa yang saya sebut seperti kompetisi. Ya. Khususnya karena kita ngomong dalam konteks survei opini tentang Pilpres misalnya gitu ya. Kalau survei itu kan jelas yang ditunggu publik adalah popularitas, elektabilitas calon, siapa lebih unggul. Nah, yang terbaru misalnya kan konon menurut survei-survei yang barusan ini diumumkan Prabowo leading. Betul. Gerindra akan lebih unggul ketimbang PDIP gitu kan. Nah, survei itu ikut mengumumkan hal-hal seperti itu. Dan itu yang tidak terjadi dengan jurnalisme. Kalau jurnalisme hanya menyajikan fakta, menyajikan data, menyajikan informasi. Publik silahkan menilai, publik silahkan mengambil kesimpulan sendiri. Nah, kalau survei, itu lembaga surveinya ikut secara proaktif mengarahkan opini. Nah, tentu yang saya maksud di sini tentu adalah survei-survei yang memang dibayar atau dipesan oleh kubu-kubu atau parpol, koalisi parpol yang membayar survei. Nah, yang nanti akan kita diskusikan adalah kita mengupas problematik lembaga-lembaga survei yang melakukan itu dengan sadar, dengan sengaja untuk menjadi konsultan atau humas dari politikus-politikus yang sedang bersaing untuk memenangkan pertarungan elektoral ini. Yang menurut saya itu nanti problematik dan tidak etis. Nah, kalau menurut Abang apa sih
perbedaan antara kemudian lembaga survei yang kemudian mengeluarkan hasil surveinya dengan konsultan, lembaga survei yang menjadi konsultan? Apa kemudian konflik kepentingannya itu di mana? Nah itu yang kalau lembaga survei itu kan surveinya itu kan mencoba sebesar mungkin menjaga netralitas, imparsialitas, benar-benar hanya ingin mencari tahu apa pendapat publik, apa opini publik, apa kecenderungan penilaian publik dan sebagainya. Nah kalau konsultan itu kan bekerja untuk orang yang menyewa dia, untuk memenangkan. Jadi dia jelas parsial, dia punya kepentingan untuk memenangkan itu. Jadi secara diametral memang itu bertentangan. Sebenarnya itu tidak etis. Kalau ada lembaga survei yang pada saat yang sama juga menjadi konsultan. Karena akan mempengaruhi langsung tidak langsung, sadar atau tidak, kerja-kerja dia sebagai lembaga survei. Karena bagaimanapun kan dia dibayar. Nah, yang membayar kan ingin uang yang dia keluarkan untuk membayar itu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu mungkin secara normatif atau secara ideal, enggak lah, lembaga survei tetap bisa menjaga independensi dan kredibilitas. Dalam realitas itu boleh saya bilang bullshit. Itu seperti kalau dalam dunia jurnalistik adalah media mengeluarkan laporan jurnalistik yang dibayar. Kan nggak mungkin media jadi konsultan, ya kan, wartawan atau memang dalam praktek mungkin ada, tetapi kalau secara prinsip media-media yang ini menjaga kredibilitasnya tidak akan menjadi wartawan sekaligus konsultan proyek, konsultan program dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ini sekarang seolah-olah menjadi praktek yang wajar, itu adalah satu situasi yang sangat menyedihkan dan sulit dipertanggungjawabkan. Makanya problem utama survei di Indonesia ini adalah trustworthiness-nya itu nggak ada. Tidak ada trust. Kita tidak mungkin trust dengan satu lembaga yang setiap bulan mengeluarkan hasil survei yang kemudian cara penyajiannya sedemikian rupa sangat agresif untuk menunjukkan kemenangan orang yang membayar dia. Nah, ini lembaga survei ini kan ada perkumpulannya ya Bang? Ada asosiasinya. Persepi kalau nggak salah namanya. Nah, itu ada kode etik nggak yang mengatur? Ada. Nah, jadi diperkenankan tidak mereka seperti Abang bilang untuk menjadi konsultan atau kemudian? Nah problemnya gini kan, kalau kita ngomong etik itu kan memang etik itu mengikat, tetapi tidak ada sanksi tegas atau sanksinya itu biasanya maksimal ya dikeluarkan dari asosiasi perkumpulan itu. Itu aja. Tetapi kan begini, problemnya setahu saya Persepi itu pernah punya anggota surveyor ya. Survei opini publik itu 38. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu mengumumkan ada 2 anggotanya yang dikeluarkan karena dianggap melanggar itu. Nah, tetapi misalnya gini, saya sebut nama aja nggak apa-apa ya. Salah satu lembaga survei yang populer dan kontroversial LSI misalnya, Lingkaran Survei Indonesia, LSI DNIJA khususnya ya. Itu kan setahu saya itu tidak menginduk ke salah satu asosiasi. Paling tidak dia bukan anggota Persepi. Namanya Persepi. Nah, itu kan aneh. Ada satu lembaga survei yang begitu aktif, begitu kontroversial survei-surveinya dan mengklaim merasa paling benar, tetapi tidak menjadi anggota perhimpunan lembaga survei itu. Saya tahu karena saya cek tadi, ternyata LSI DNIJA tidak menjadi anggota Persepi. Jadi dia tidak menginduk ke salah satu. Jadi pertanggungjawaban ilmiah karya-karya survei dia itu hanya ke dia sendiri atau ke orang yang membayarnya. Nah itu salah 2 indikasi yang menunjukkan apakah itu bisa dipercaya yang seperti itu. Tapi memang tidak ada aturan yang mengatur ya bahwa mereka harus menjadi anggota atau tidak ya? Tidak ada. Itu kan dunia profesional, itu kan dunia yang bekerja basis utamanya, basis filosofisnya kan
berusaha untuk menegakkan etika. Oke. Nah kalau prinsip-prinsip itu nggak dijalankan ya memang berat. Itu ada juga kan di dunia wartawan, kita tahu lah ada juga orang media. Jadi apa yang disebut wartawan abal-abal gitu kan, wartawan bodrek, wartawan yang hanya nyari amplop gitu. Dan itu juga terjadi juga dari 36 atau 38 anggota Persepi itu, Persepi sendiri mungkin yang menganggap serius. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ketua Dewan Pakarnya Persepi, paling nggak nyampe 10 yang kredibilitas yang sebagai lembaga survei itu kredibilitasnya oke gitu. Umumnya on and off. Jadi kalau lagi ada pilpres pemilu gini, tiba-tiba pada banyak yang aktif mengeluarkan survei. Tapi kalau pemilu sudah usai, tidak terdengar lagi aktivitasnya. Ya itu sama kan di dunia media ya, paling nggak dulu sebelum era media online ya. Begitu menjelang pemilu, pilpres, pilkada, tiba-tiba muncul tabloid-tabloid baru. Nah kalau sekarang tiba-tiba muncul media-media online baru. Nah itulah intinya, etika itu sebagai tolok ukur trustworthiness. Kita punya trust nggak sama lembaga survei. Nah di Indonesia itu lembaga survei itu kan baru ada 20 tahun terakhir ini ya. Pemilu pertama 2004, pemilu langsung pertama itulah cikal bakal adanya lembaga survei. Nah, setahu saya 20 tahun setelah 19 tahun persisnya, itu belum menunjukkan lembaga survei bisa trustworthiness-nya kita sepenuhnya trust gitu. Apalagi fenomena terakhir nih misalnya. Banyak orang mempertanyakan ya, yang terakhir yang kontroversial misalnya tiba-tiba termasuk Kompas itu misalnya, riset Kompas. Litbang Kompas. Prabowo unggul 38%, sementara suaranya Ganjar yang tadinya di atas 30% tiba-tiba jadi 15%. Anies juga sekitar 16%. Itu penurunan yang agak tidak masuk akal ya. Apalagi hitungannya hanya 1-2 bulan gitu. Kalau penurunan itu gradual gitu masih oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian juga kita tahu lah Prabowo Gibran ini kan kontroversial ya. Terutama Gibrannya lah, dalam arti Gibran itu anak haram konstitusi karena dipaksakan. Nah, mereka dengan sangat berani bilang mereka misalnya sekarang tidak terlalu aktif kampanye dan lebih percaya dengan gaya-gaya iklan mereka lah ya, dengan gaya-gaya promosi kampanye santai mereka itu santuy, gemoy dan lain-lain. Mereka selalu berdalih bilang tunggu suara rakyat, mereka yang akan memilih. Malah di debat si Prabowo bilang kalau rakyat tidak menyukai kami, tidak usah dipilih kami. Nah itu keangkuhan politikus yang aneh sebenarnya. Kalau mereka merasa yakin menang, mereka tidak perlu khawatir ya. Apalagi yang beredar kisah cerita-ceritanya ya, bahwa Jokowi sebagai presiden kan full mendukung mereka menggunakan alat-alat negara, melakukan intimidasi. Aparat dikerahkan untuk misalnya mencabut baliho dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kita saat ini menghadapi situasi di mana pilpres alat negara dipakai dan kemudian presidennya bukan hanya mendukung salah satu calon tetapi sangat proaktif menggunakan program negara untuk mendukung misalnya BLT dan sebagainya. Dan ya bisa dimaklumi karena anaknya ikut berkompetisi, dia akan mati-matian ingin memperjuangkan. Apalagi ada cerita, kita pernah dengar si Muni ya, salah satu pendukung paslon nomor 2 bilang, nah kalau paslon nomor 2 nggak menang, mereka akan dipenjara misalnya. Nah ini ada situasi pemilu kita ini sangat menyedihkan ya. Pemilu sebagai satu pesta demokrasi yang mestinya mereka sering mengkampanyekan pemilu harus riang, gembira. Tetapi di balik slogan-slogan, jargon-jargon kampanye mereka yang ingin riang,
ingin santai, gemoy, santuy dan sebagainya. Tapi di balik itu mereka melakukan kecurangan-kecurangan masif yang sangat menegangkan dengan mengintimidasi dan semacamnya. Itu kontradiktif banget. Oke, nah kita kembali ke lembaga survei lagi, Bang. Nah, menurut Abang, apa yang perlu dibenahi dari lembaga survei ini? Artinya kan gini, tadi kalau saya coba tangkap kan Abang ingin menggambarkan bahwa dari lembaga survei ini juga ada kemudian hal-hal yang dilakukan di luar untuk kemudian mengkondisikan supaya kemudian hasil survei ini bisa menjadi baik, ya kan, sesuai dengan harapan dari konsultannya, atau memang ada pola rekayasa tersendiri seperti apa? Nah, maksud saya kira-kira yang harus dibenahi apa nih dalam tata permainan atau dalam pola atau kemudian tata cara memperoleh hasil survei, apa yang perlu dibenahi? Menurut saya penting ya lembaga seperti Persepi itu sangat proaktif ya. Mereka harus baik diminta atau tidak, baik itu anggotanya atau tidak, kalau ada hasil-hasil survei yang kontradiktif, mencengangkan gitu, yang itu mereka berbicara gitu. Okay. Jadi menjadi rujukan publik agar tidak terjadi hanya benturan opini antara publik yang tentu tidak memiliki data tentang survei tersebut dengan lembaga survei yang dengan seenaknya mengumumkan sesuatu, tetapi di belakangnya ada misi untuk memenangkan tokoh yang dimenangkan. Artinya kejanggalan saya beberapa hari ini debat kusir di sebuah WhatsApp group. Saya sebut saja namanya dengan Denny JA ya. Yang karena dia itu kan secara agresif seminggu 2-3 kali mengeluarkan tulisan yang dia namai dengan perspektif refleksi data atau apa itu namanya, yang seolah-olah data itu berefleksi menunjukkan fakta gitu. Nah, padahal itu kan hanya opini si Denny JA saja, opini yang tentu berdasarkan data, tapi data yang siapa tahu itu dia create sendiri, dia karang sendiri kan. Si Denny JA itu boastful ya, merasa lembaga surveinya itu paling aktif dan paling benar gitu. Tapi kita kan kalau kita lacak jejak digitalnya, beberapa kali dia melakukan kesalahan. Itu paling gamblang misalnya survei waktu pemilihan gubernur DKI Pilkada. Waktu itu dilacak aja di Google, 5 surveyor termasuk LSI Denny JA menyebut bahwa pada awal survei bahwa AHY calon gubernur Agus Yudhoyono akan menang gitu. Anies dan Ahok akan kalah. Dan ternyata nggak betul. Dan jangankan gini loh, saya itu terus terang masih meragukan kredibilitas lembaga survei Indonesia. Trust saya ke lembaga survei Indonesia itu 70 ke bawah lah. Ada lembaga yang saya percaya 70, tapi selebihnya di bawah itu. Karena begini, yang saya paling tidak percaya itu LSI-nya Denny JA. Karena apa? Gaya-gaya agresivitas dia itu tidak mencerminkan sebagai lembaga survei yang ilmiah gitu. Kenapa saya bisa berani mengatakan ini? Karena tidak ada kerendah hatian ya untuk menyatakan bahwa survei mereka bisa jadi tidak akurat. Bisa jadi bukan cuma soal margin error, tapi bahwa survei itu adalah upaya mencari indikasi kan sebenarnya, jajak pendapat publik kan. Nah, pendapat itu kan bisa memang berubah bukan hanya dalam hitungan bulan hari. Pendapat itu bisa berubah dalam hitungan menit. 1 menit ini kita pernah pendapat A, menit ketiga kita bisa berubah. Nah, jadi dengan situasi pendapat yang berubah-ubah itu, satu temuan hasil survei itu jangan diklaim sebagai satu fakta kemenangan gitu loh. Oke. Nah, yang menyedihkan dan menjengkelkan itu adalah lembaga survei yang dibayar itu cara menyajikan, menginformasikan ke publik. Saya ambil aja yang terbaru. Mengesankan seolah-olah politikus yang membayar dia udah pasti menang. Prabowo dianggap sudah akan jadi presiden 1 putaran. Kemudian yang terbaru, Gerindra akan
mengalahkan PDI. Nah, gaya-gaya mengkomunikasikan seperti itu yang menurut saya itu salah satu cara yang tidak etis. Saya sudah sampaikan misalnya, jangankan di Indonesia yang tradisi survei seperti itu baru 20 tahun kurang, di bawah 20 tahun ya. Di Amerika yang tradisinya udah ratusan tahun, Pew Research, kemudian Gallup itu kan udah 100 tahun lebih. Betul. Itu saja kan terbukti bisa salah. Ya. Survei mereka tahun 2016 yang meramalkan Hillary Clinton akan menang sebagai presiden, salah kan? Ya. Dan itu semua tidak memperkirakan. Hampir semua, bukan hampir, semua lembaga riset Amerika waktu itu hasil risetnya menunjukkan bahwa Hillary yang akan menang. Ternyata kan tidak. Ya. Nah, artinya apa? Bahayanya kan begini. Survei-survei yang tidak sepenuhnya bisa mencerminkan situasi fakta real di lapangan, kalau disampaikan dengan gaya-gaya seolah-olah itu faktanya seperti itu akan selain manipulasi itu juga bersifat apa ya? Mendistorsi ya. Kan ada efek apa ya, orang akan terpengaruh oleh opini populer gitu, Propaganda. ya. Jadi orang kemudian sekarang gini, kalau seseorang itu dianggap lebih populer politikus, orang akan cenderung misalnya untuk orang-orang yang pragmatis misalnya, kalau menurut survei-survei Prabowo yang akan menang, kenapa nggak gabung ke Prabowo aja sekalian? Nah, misalnya kayak gini ya. Betul. Nah, lembaga survei, hasil survei tidak boleh terlalu gegabah melakukan itu. Mengambil kesimpulan yang sifatnya sudah seolah-olah pasti gitu. Ya. Itu kesalahan terbesar karena kita tahu lah walaupun saya bukan orang yang pelaku survei, tetapi kan kita jurnalis kan juga tahu bagaimana cara memanipulasi fakta, data dan sebagainya. Sampel itu misalnya kan biasa diotak-atik gitu. Ya. Kita milih sampel yang sesuai dengan keinginan kita, hasil surveinya dan sebagainya. Detail-detail itu bisalah diakali. Kita jangan berlagak pilon dengan itulah. Pendapat, kecenderungan orang itu bisa dibentuk gitu. Jadi kalau kemudian survei itu benar-benar dipakai untuk menjadi lembaga konsultan, bahayanya di situ. Nah, makanya ini kan ada fenomena beberapa pesta demokrasi kita ini kan diwarnai dengan pertarungan lembaga survei. Nah, di sini kan yang menjadi menarik adalah seolah-olah bahwa apa yang dikeluarkan oleh lembaga survei itu menjadi sebuah kebenaran. Padahal kan faktanya belum tentu seperti itu, faktualnya. Nah, sebenarnya kalau menurut Abang, ini bagaimana kemudian masyarakat supaya kemudian memang bisa tercerahkan, tapi mereka juga tidak terdistorsi atau terpropaganda dengan hasil-hasil survei yang ada, gitu loh. Dan juga karena kan ini kan juga dipakai sebagai indikator dari tim-tim pemenangan juga, bahwa survei-survei yang dihasilkan ini berarti ya bagus, itu bisa menjadi cambuk, bisa juga kemudian menjadi PR yang harus dikerjakan bersama-sama lagi untuk memperbaiki pola-pola pemenangan di bawah. Nah, menurut Abang apa sih yang kira-kira bahwa masyarakat ini harus kita cerahkan bahwa hasil-hasil survei ini belum tentu menjadi fakta yang sebenarnya menggambarkan situasi real di lapangan. Tadi itu sudah saya singgung kan bahwa sebenarnya survei itu kan hanya penjajakan aja. Kira-kira dari mengumpulkan opini publik itu kemungkinannya akan seperti ini. Jadi itu bukan fakta, itu bukan realitas, itu hanya probabilistik. Nah, karena kan biasanya kayak Denny CA itu kan sampelnya cuma 1.200 responden. Sementara nanti pemilih 250 juta gitu kan, jadi jaraknya terlalu. Jadi ya menurut saya bilang aja ke publik, nggak usah dibaca itu hasil survei lembaga survei, khususnya lembaga survei yang jelas kredibilitasnya kita ragukan.
nggak usah dibaca, abaikan aja. Itu seperti ocehan humas, press release humas yang untuk menyebarkan propaganda gitu. Jadi biarkan yang bekerja misalnya ini ada tim sukses dan sebagainya untuk mengkaji kebenaran hasil temuan survei itu, atau kemudian mengatur strategi bagaimana. Karena mengatur strategi bagaimana mengantisipasi gitu ya. Misalnya begini kan, konon kan suara paslon 3 ini turun 2 digit ya, dari 30% lebih sekarang tinggal 15% menurut survei Litbang Kompas, itu kan karena sering mengkritik Jokowi gitu, atau pendukungnya mengkritik Jokowi. Itu korelasinya menurut saya terlalu mengada-ada, terlalu diada-adakan. Ketika kritikan publik itu keras ke Jokowi, itu kan belum tentu dia adalah pendukung paslon nomor 3 juga. Kritikan keras kepada Jokowi itu kan kritikan civil society. Publik yang memang melihat ada keanehan-keanehan. Padahal di debat capres yang lebih kenceng malah nomor 1 ya. Ya makanya artinya kan ada menafsirkan data itu memakai teori otak-atik gadok juga gitu loh. Nah, kalau gini, bagi yang serius mengetahui bagaimana metode polling, diteliti deh, minta sedapat mungkin mencari data responden dan sebagainya untuk menguji, memverifikasi akurasi dan juga apakah dijalankan dengan betul ya dalam pemilihan sampel dan sebagainya apa pemilihan pertanyaan kan. Karena gini kan, apalagi kalau asumsinya yang disurvei itu adalah orang-orang tidak terdidik misalnya. Sementara pertanyaannya begitu kompleks. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan, pertanyaan-pertanyaan yang bias. Ya itu tentu saja kan orang jawab survei kan juga apalagi kalau siapa tahu, kita nggak tahu respondennya dibayar misalnya. Atau yang lebih konyol lagi, ini saya kutip tulisan Denny Jaya sendiri. Bisa jadi seorang surveyor senior itu hanya misalnya dia mensurvei ada 1.200 responden, kemudian ya cukuplah yang 500 benar-benar disurvei, yang 700 diisi sendiri di bawah pohon atau di dalam warung. Kan secara praktek pengisian kuesioner bisa terjadi itu. Bagaimana kita tahu praktek pengisian kuesioner itu betul-betul mencerminkan faktual itu yang isi betul-betul responden. Kita kan nggak pernah tahu sebenarnya. Nah, artinya memang kalau trust itu sebagai basis utama dalam kita mencerna, mengkonsumsi produk survei, itu kita tidak punya, ya udah nggak usah baca saja. Kita nggak trust terhadap media tertentu, kita nggak usah baca media itu. As simple as that. Lebih baik masih sedikit ada misteri, kita tunggu aja hasil kebenarannya, hasil faktanya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan akal sehat, ya, common sense ya. Common sense itu kan di Indonesia diterjemahkan akal sehat, tapi menurut saya bukan akal sehat. Common sense itu adalah perasaan publik, perasaan umum. Nah, ketika orang mengkritik Jokowi misalnya dengan segala manuver politiknya, dengan segala pola tingkah politiknya yang bernuansa kayak Godfather ini sekarang, mafia, kepala mafia, itu kan secara common sense membuat orang muak kan? Kok bisa menjelang berakhir dia melakukan manuver-manuver yang intinya tidak mau selesai begitu saja, secara soft landing kekuasaannya, tapi ini ingin berupaya melanjutkan dengan mendukung politikus yang kontroversial, politikus yang jejak rekamnya agak buruk, dan kemudian memaksakan anaknya agar menjadi cawapres dengan cara-cara yang inkonstitusional sampai menggunakan membegal MK, istilahnya Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, itu kan real background situasi pilpres menjelang pilpres ini. Tetapi misalnya banyak lembaga survei bayaran ini kan tidak mempersoalkan itu. Sebagai basis etik negara demokrasi tidak pernah disurvei. Yang disurvei hanya siapa akan menang. Ya. Nah makanya tiba-tiba kan kemarin nih
keluar hasil survei dari Roy Morgan, ya kan, lembaga survei dari Australia yang kemudian dipakai oleh banyak dan sudah bermain di banyak negara. Mereka mengeluarkan survei yang berbeda. Ternyata kemudian mereka menyatakan bahwa Ganjar adalah presiden yang akan datang, gitu loh. Nah, juga saya juga mau menyorot nih fenomena bahwa ini kalau di pasangan yang Prabowo Gibran ini memang agak ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Filipina, ya kan? Bahwa di Filipina Bongbong Marcos adalah kemudian kekuatan rezim lama yang kemudian kembali menjadi capres, dan cawapresnya itu pada saat itu adalah anaknya Duterte. Iya, presiden yang menjabat pada saat itu. Presiden kontroversial. Ya, betul. Nah, hari ini kan sama nih fenomenanya dengan Indonesia pada hari ini. Nah, makanya mungkin nanti sobat strategi bisa juga semua melihat bagaimana fenomena Filipina dan Indonesia pada hari ini sebagai contoh gitu. Nah, ini menarik makanya tadi soal survei dari Roy Morgan bahwa sebenarnya kita perlu lembaga-lembaga survei independen, khususnya kemudian juga memang apakah nanti Gallup juga bisa ikut survei di Indonesia, mereka melihat, tapi nggak tahu siapa yang membiayai ya. Nah, supaya kemudian kita punya checking and balance nih. Iya, yang kita harap gitu. Jadi saya kebetulan juga berdebat soal itu ya dengan Denny CA ya. Roy Morgan itu menurut Denny CA kan terlambat, sudah basi infonya. September kan. Karena itu kan survei dilakukan Juli September begitu. Tapi kan memang pertanyaannya adalah apakah katakanlah itu sudah telat 2-3 bulan gitu ya. Apakah suaranya bisa jatuh sedrastis itu? Survei Roy Morgan kan menyebut ya Ganjar masih 38% kan. Jadi juara pertama. Tapi kemudian oleh survei dalam negeri Kompas dan termasuk tiba-tiba suaranya begitu anjlok. Nah, ini penjelasannya tidak logis. Hanya ada 3 penjelasan. Penjelasannya karena kecenderungan buser-buser atau pendukung Ganjar mengkritik Jokowi. Kemudian juga intinya adalah nggak logis gitu. Jadi popularitas Jokowi yang tinggi itu ikut menurunkan karena diserang, kemudian menyebabkan popularitas Ganjar atau elektabilitas Ganjar menurun. Jadi 2 hal yang saya rasa tidak nyambung ya itu. Apalagi kalau gini, inkonsistensi orang kayak Denny CA itu adalah dia berkali-kali di refleksi datanya menyebutkan bahwa isu-isu kelas menengah intelektual tidak penting gitu. Jadi kritikan-kritikan terhadap Prabowo Jokowi itu tidak berpengaruh, tidak ada efeknya untuk suara elektoral gitu. Tapi dia gunakan itu sebagai argumen. Nah, inkonsisten kan? Nah, kalau memang artinya suara-suara grassroots di wilayah yang jauh yang tidak tertarik dengan isu-isu elit, isu-isu HAM dan sebagainya, ya mestinya nggak berpengaruh dong suaranya terhadap kritikan terhadap Prabowo dan Jokowi, tidak mempengaruhi suara hasil survei dong, ya kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, tapi kan memang saya setuju kita memerlukan lembaga-lembaga survei yang independen ya, lembaga survei yang tidak menjadi humas, tidak menjadi konsultan, yang hanya menjadi alat-alat propaganda. Itu yang harus dibenahi ke depan di Indonesia ini. Kan untuk Pilpres 2024 kita relakanlah. Saya hanya akan misalnya secara pribadi sebagai jurnalis akan mempersoalkan narasi-narasi propaganda seperti itu, untuk saya lawan dengan cara saya melalui WhatsApp group, melalui TikTok yang saya juga mainkan. Yang penting saya sarankan nggak usah dipercaya itu survei-survei publik, nggak ada gunanya juga mempercayai mereka, karena membuat publik tumpul otaknya itu. Karena apa? Demi kemenangan mereka membenarkan segala praktek-praktek curang, praktek-praktek politik licik, praktek-praktek politik culas sebagai hal yang biasa, wajar, seolah-olah normal, dan hanya demi kemenangan. Itu yang menurut saya pertanggungjawaban lembaga survei, tidak etisnya mereka, tidak punya rasa tanggung jawab terhadap arah masa depan bangsa ini, pada masa depan demokrasi Indonesia. Mereka hanya menjadi alat propaganda dan ketamakan politik, ketamakan cari harta
logistik finansialnya gitu. Dan kemungkinan mereka punya agenda tersembunyi kalau nanti ikut memenangkan grupnya atau orang tokoh-tokoh di balik survei itu akan dapat posisi jabatan, bisa dapat konsesi usaha. Itu real lah. Kita diskusi soal dunia lembaga survei Indonesia jangan hanya soal metode, soal teknis-teknis, tapi apa di balik itu. Itu yang penting. Siap. Oke, Bung Lukas, terima kasih. Ini senior jurnalis kita kalau sudah berbicara itu memang mengupas semua hal terkait dengan survei. Kembali kepada Sobat Strategi, kalian mau pilih yang mana? Terima kasih Bung Lukas, sampai ketemu di Strategi Channel yang akan datang.